Shalom, apa kabar PKM, Kata Rasul Ministry dan juga pendengar konten apa itu namanya TikTok ataupun YouTube, sahabat Facebook yang semuanya. Doa dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Adel Basir Putar-Putar dalam program RPKM, Kata Rasul Ministry, ya, yaitu melanjutkan topik pengajaran, yaitu bagian kedua, apakah nama Allah dapat digunakan? Apakah nama Allah dapat digunakan? Jadi ini kontroversi di kalangan orang Kristen, ya, ada komunitas tertentu, bahkan ada gereja tertentu, sinode tertentu, ya, melarang gerejanya menggunakan nama Allah, ya. Jadi harus diganti nama Allah itu, misalnya panggilan Yahweh Elohim. Mengapa? Karena dianggap Allah itu adalah nama dewa air dari Arab, gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau kita merujuk kepada bahasa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, nama Allah itu sudah diresmikan sebagai bahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia siapapun agamanya, apapun agamanya bisa menggunakan nama Allah, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi saya sudah sebutkan ada beberapa nama dan juga sekaligus arti yang diberikan kepada Allah. Mungkin saya ulang lagi, ya, supaya kita ingat. Ada Elohim, ya, kemudian ada El, kemudian ada Eloah, kemudian ada Ela, kemudian ada itu Sur, ya, Sur. Nah, hari ini kita lanjutkan nama berikutnya, itu adalah yang sering sudah kita dengar, bahkan yang katakan menggantikan nama Allah dengan nama Yahweh, yaitu nama berikutnya adalah Yahweh, ya. Nah, ini cukup banyak ya di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Ini ditulis 6.437 kali, 6.437 kali. Wah, ini lebih banyak daripada nama-nama yang lain ya. Oke, nah, jadi saya bisa perhatikan ya. Berarti kalau banyak begitu berarti sesuatu yang penting ya. Nah, jadi Yahweh itu adalah nama khusus atau bisa juga disebut dengan terkenal nama perjanjian, ya, yang dinyatakan Allah kepada umatnya. Nah, kita perhatikan. Nah, kata ini dari 4 huruf konsonan, yaitu dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan YHWH. Sekali lagi YHWH. Jadi tanpa huruf hidup. Nah, jadi bentuknya yang lebih pendek adalah Yah. Yah. Itu silakan dibaca nanti di Keluaran 15 ayat 2 ada kata Yah. Yah itu artinya adalah kekuatanku. Ya, kekuatanku. Nah, bandingkan kata, ya, yaitu dengan Hallelu, ya, Hallelu. Lalu di belakangnya ada Yah, berarti Haleluya, ya, Haleluya. Nah, yang berarti puji, ya, puji Yah, ya, puji. Nah, jadi tuh, karena ini kata ini sering muncul juga di kitab Mazmur. Kita sering menggunakan kata Haleluya, ya, Haleluya, ya, gitu. Nah, jadi mari kita perhatikan pelafalan dari kata YHWH di dalam Perjanjian Lama ini tidaklah pasti karena pada kata aslinya tidak ada huruf hidupnya. Ya, sekali lagi tidak ada hurufnya. Ya, huruf hidup itu baru ditambahkan di salinan Perjanjian Lama dalam masa rotik, ya, itu disebut dengan masa masoretik, yaitu teks, ya. Jadi nama YHWH dianggap terlalu kudus, ya, terlalu kudus untuk dihafalkan, ya, atau untuk dilapalkan maksudnya, ya. Jadi bandingan misalnya kita baca dalam Keluaran 27, Imamat 24:11. Nah, barulah Clement dari Alexandria, ya, ya, yaitu sekitar, meninggal di si apa Clement ini tahun 2012 Masehi. Nah, melapalkan YHWH itu sebagai lawi atau lawi, ya, lawi. Lawi, ya. Nah, kemudian ada juga dengan origin, ya. Nah, atau origin ini yaitu meninggal sekitar tahun 253 Masehi. Ya, melapalkannya dengan lai, ya. Nah, itu. Kemudian menurut Theodoret, ya, yang meninggal tahun 45 Masehi,
Nah, ini ahli ya translate ya, yang translate kitab suci dalam bahasa Yunani berkata bahwa masyarakat Samaria melafalkannya itu dengan labe atau laba ya, itu. Nah, kita perhatikan. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris nama YHWH itu disebut dengan apa? Jehovah. Ya, Jehovah. Nah, sebutan ini merupakan apa? Kombinasi antara konsonan yaitu YHWH ditambah dengan huruf hidup dari kata Adonai. Ya, Adonai, Adonai atau bisa dikatakan Tuhan atau Tuan, gitu ya. Nah, jadi pada umumnya banyak ahli setuju bahwa kata YHWH berkaitan dengan apa? Kata Hawa. Ya, kata Hawa yaitu bentuk kuno dari kata hayah. Itu kata hayah. Apa artinya? Yang berarti itu adalah be atau become, ya, come ataupun happen atau disebut dengan adalah, menjadi dan terjadi, ya. Nah, jadi nama YHWH itu berhubungan dengan apa? Kata kerja aktif dan juga dinamis. Nah, nah kalau kita baca dalam Keluaran 3 ayat 12, di dalam Keluaran 3 ayat 12, Allah menyebut dirinya sebagai apa? Ya, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani itu adalah ya, Eheye Asir Eheye. Eheye Asir Eheye. Nah, ini dia. Nah, kata Eheye dalam kata bahasa Ibrani adalah bentuk ya, bentuk kai imperfect dari kata haya. Ya, dari kata haya. Jadi Abraham telah mengenal nama YHWH ini yang nanti dibaca di Kejadian 15 ayat 7 sampai 8. Nah, ya disebut di sana kalau kita perhatikan aku adalah YHWH ya yang telah membawa engkau keluar dari Ur dan dan dia berkata begini, Tuhanku Yahweh atau YHWH ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga Hagar ya. Ya, budak bahkan sudah menjadi istrinya Abraham ya. Itu Hagar juga mengenal nama itu. Kemudian Hagar menambahkan YHWH yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan engkaulah El Roy. Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ya, silakan nanti dibaca di Kejadian 16 ayat 13 ya. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Siapa itu? Allah yang El Roy itu tadinya. Nah, nama itu diperkenalkan oleh siapa lagi? Yakub. Ya, Yakub yaitu dengan memanggil nama itu adalah disebut sebagai ya Yahweh apa tadi YHWH itu ya. Nah, kita bisa melihat ya YHWH itu berdiri atas dan di atasnya dan berkata begini, akulah YHWH atau akulah Yahweh. Jadi Allah nenek moyangmu, Allah nenek moyangmu Abraham dan Allah dari Ishak. Ya, Kejadian 28 ayat 13a. Jadi itu. Jadi memperkenalkan kepada keturunannya Abraham, akulah Allah nenek moyangmu Abraham dan Allah dari Ishak. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan lagi kalau kita perhatikan ada di Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Ya lagi Keluaran 6 ayat 2 sampai 3, Tuhan berkata begini. Akulah Tuhan. Artinya, jadi itu Tuhannya huruf kapital semua ya. Atau akulah Yahweh. Aku lebih menempatkan diri kepada Abraham. Ya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah atau disebut dengan El yang Maha Kuasa, ya, atau El Shaddai, ya, El Shaddai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku yaitu Tuhan YHWH ini aku belum menyatakan diri. Nah, jadi apa maksud dari ayat ini? Nah, maksud dari ayat ini adalah kepada nenek moyang Musa. Allah telah menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa dan memberikan banyak janji kepada mereka. Ya, namun janji-janji itu ya yang berkenaan dengan tanah perjanjian ya, yaitu tanah perjanjian tanah Kanaan. Itu baru digenapi pada zamannya Musa atau generasi selanjutnya ya, yaitu Musa kan tidak masuk ke tanah Kanaan tapi estafet kepemimpinan Musa itu digantikan oleh Yosua dan juga ada Kaleb ya. Nah, nama YHWH adalah berkaitan dengan
Ya, ini adalah berkaitan dengan perjanjian, nama dari Allah yang berjanji. Nama dari Allah yang berjanji. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi, kita perhatikan misalnya di dalam Yesaya. Ya, Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 48 itu tertulis begini. Aku ini YHWH, Yahweh, itulah namaku. Nah, ini dia. Apakah benar bahwa YHWH itu adalah satu-satunya nama Allah? Tentu tidak. Di dalam ayat lainnya, nama YHWH itu disejajarkan dengan nama Elohim atau nama El. Nah, ketiga nama itu dipakai secara bergantian. Misalnya, perhatikan ya, supaya kita jangan mengatakan jadi hanya nama Yahweh saja satu-satunya yang benar. Jadi ganti nama Allah itu dengan nama Yahweh itulah yang benar. Nah, perhatikan. Ya, makanya kita harus melihat Alkitab itu secara komprehensif, biblikal, ya, sistematis, ya. Ya, jangan hanya mencopot satu ayat ataupun hanya percaya kepada orang karena itu mungkin pimpinan kita, gembala kita, ketua sinode kita, ya, dosen kita, sehingga tidak menerima mentah-mentah tanpa menggali lagi gitu ya. Hati-hati ya. Oke, perhatikan nih, Yesaya 43 ayat 12b. Kamulah saksiku, saksiku. Ya, yang katakan, kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yahweh atau YHWH. Dan akulah El. Akulah El. Nah ini. Ya. Jadi ada dua yang disebut di situ. Ya, Yahweh, ya apa, Yahweh dan juga El. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di Yesaya 45 ayat 14b. Nah, kita perhatikan. Nah, beginilah firman Tuhan Yahweh. Mereka akan sujud kepadamu dan akan memujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada El. Nah ini kan, dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Elohim. Aduh, luar biasa. Jadi kita lihat di sini, ada kata El, ada kata Elohim. Ya. Nah, lalu perhatikan, selain itu satu kata lain, yakni yang sering disebut dengan Adonai. Ya, Adonai. Nah, kata ini mungkin kalau ditelusuri agak sulit ya. Ini ya tidak tahu asal muasalnya dari mana. Nah, namun makna dasar di dalam bahasa Ibrani adalah kata dalam bahasa Inggris itu Lord, ya, atau bisa dikatakan master atau sir. Nah, jadi istri Abraham itu Sarah menyebut suaminya itu Adonai. Ini bicara tentang Tuhan yang harus dihargai, dihormati. Silakan nanti dibaca di Kejadian 12. Nah, Adonai bisa berarti tuan dari budak, ya. Keluaran 21:5. Dan juga orang-orang tertentu yang memiliki otoritas, maka disebut sebagai Adonai, dipanggil Adonai. Nah, kata ini dikenakan kepada Allah yang menunjuk kekuasaannya. Silakan baca Mazmur 2 ayat 4 dikatakan Adonai mengolok-olok mereka. Kemudian ada lagi di Yesaya 7 ayat 7 ya, disebut dengan Adonai Yahweh. Nah, jadi kata Adonai lebih sering muncul bersamaan dengan kata Yahweh dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu the Lord God ya. Yesaya 61 ayat 1. Nah, untuk membedakannya dengan the Lord God, Yahweh Elohim, nah ada di Esra 9:15 ya, kita bisa perhatikan itu. Nah, karena rasa hormat yang sangat besar kepada nama Yahweh, maka nama Yahweh itu diganti dengan apa? Nama panggilan Adonai dalam bahasa lisan dan juga tulisan. Jadi ini sudah jelas ya. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, Eliezer imam besar agama Yahudi pada waktu itu Yerusalem mengirimkan sebanyak 72 imam atau tua-tua Israel kepada raja yaitu yaitu Ptolemeus ya, raja sekali lagi ya, Ptolemeus ya, itu dari Philadelphus ya di Iskandaria atau disebut dengan Afrika Utara untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani yang kemudian dikenal dengan sering kita dengar LXX atau Septuaginta ya. Nah, di dalam LXX ini atau Septuaginta ini nama El atau Elohim atau Eloah diterjemahkan menjadi kata apa? Theos ya. Theos dari nama Yahweh diterjemahkan menjadi Kurios ya. Nah, diterjemahkan menjadi Kurios.
nama Yunani itu kemudian dipakai juga oleh Tuhan Yesus. Misalnya kita perhatikan, ya. Ya, Tuhan Yesus menggunakan ini. Misalnya dikatakan di dalam Matius 22 ayat 29 dan juga 32. Nah, Yesus menjawab mereka, "Akulah Theos Abraham." Ya, "Akulah Theos Abraham, Theos Ishak, dan Theos Yakub." Nah, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Kurios." Ya, Kurios, Theosmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Nah, dan juga kita perhatikan, ya ini di Matius 4:10 ya, kemudian kita perhatikan juga sewaktu di atas kayu salib. Tuhan Yesus pernah berseru dengan suara nyaring. Ya, kita tahu itu ya. Pada saat disalibkan, dia berteriak manggil nama Eli, Eli lama sabaktani. Eli, Eli lama sabaktani. Artinya apa? Teosku, Teosku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Matius 27:46, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus memakai dialek bahasa Aramik yang dikutipnya dari Mazmur 22 ayat 2. Nah, menurut penelitian para ahli kitab suci, bahasa yang digunakan semasa Tuhan Yesus itu melayani dunia ini adalah bahasa Yunani. Nah, bahasa ini dipakai sebagai apa? Bahasa komunikasi umum regional dan juga bahasa Aram sebagai dialek lokal di Palestina, ya. Jadi menurut para ahli, Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik, ya, Aramaik. Bahasa Aram yaitu memiliki kemiripan dengan bahasa Ibrani. Ya. Lalu kita perhatikan, pada kata theos yang dipakai untuk menyebut dewi-dewi kafir ada di Kisah Rasul 28 ayat 6 dan juga 1 Korintus 8:5. Kita perhatikan digunakan juga itu kata itu ya. Nah, demikian pula dengan kata kurios juga dipakai untuk menyebut ilah-ilah. Silakan baca dalam Korintus 1 Korintus 8 ayat 5. Namun di dalam kekristenan kedua kata itu diberi pemahaman yang baru, ya, pemahaman yang baru yaitu apa? Ya, jadi kita perhatikan. Nah, kita perhatikan dari manakah asal usul ya kata kata Allah itu. Nah, ini akan kita lanjutkan untuk berikutnya. Jadi dari mana asal usul muasal ataupun kata Allah itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu di sesi berikutnya atau bagian yang ketiga. Ikuti terus supaya kita bisa lebih lengkap, ya, lebih diperkaya, ya, untuk memahami mengerti apakah nama Allah itu dapat digunakan oleh orang Kristen, ya, ketika memuji, menyembah atau menceritakan kepada orang lain. Oke, ya ikuti terus. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.